Selamat siang kepada Pak Pur dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4 yang membahas signifikansi dan relevansi Lawang Sewu. Sebelumnya, perkenalan dahulu, ada 4 anggota, ada Mas Tito, Mas Rois, saya, Nego Gading, dan Mbak Nia. Pada siang hari ini ada 3 inti pembahasan yang akan kami bawakan, yaitu pengertian dan sejarah Lawang Sewu, kemudian signifikansi Lawang Sewu, dan yang terakhir relevansi dari Lawang Sewu. Nah, yang pertama adalah sejarah dari Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda di kota Semarang yang terkenal dengan jumlah pintu dan jendelanya yang apabila dilihat secara kasat mata hampir 1.000. Oleh karena itu diberikan penamaan Lawang Sewu oleh masyarakat sekitar. Lawang Sewu sendiri didirikan oleh perusahaan NIS. Bisa dibaca sendiri nggih. NIS sendiri merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkereta apian. Jadi pada saat itu ada 2 perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Yang pertama langsung dimiliki oleh pemerintah di bawah Departemen Kolonial. Dan kedua adalah NIS ini yang berdiri sendiri atau swasta. NIS sendiri berfokus untuk melayani wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu wilayah Kesultanan Jogja dan Kasunanan Surakarta. Juga sampai ke Semarang, kemudian Batavia, dan beberapa rute ke Bandung. Bisa dilihat peta tahun 1909, bisa di zoom di perangkat masing-masing. Saat itu ada jalur kereta api yang mengarah langsung ke Lawang Sewu. Berbeda dengan sekarang ya, karena Lawang Sewu saat ini berada di tengah pusat kota sehingga tidak memungkinkan untuk eh, mengaktifasi lagi rel yang ada pada zaman dahulu. Selanjutnya, Mas. Nah, Gedung Lawang Sewu sendiri dibangun pada tahun 1904 hingga 1918. Dibangun oleh Profesor Klein Hammer dan Sigge Sidrun dengan menggunakan gaya Art Deco. Nanti akan dijelaskan mengenai gaya Art Deco sendiri, seperti apakah itu gaya Art Deco, lalu asal-usulnya, dan ciri-cirinya apa saja. Dapat dilihat di layar adalah cetak biru dari bangunan Lawang Sewu itu sendiri. Seperti ciri khas bangunan Eropa ya, dengan arsitektur yang rumit, kemudian luas bangunan yang megah, spektakuler. Terlebih lagi pendirinya merupakan perusahaan swasta seperti NIS yang kekuatan finansialnya mungkin tidak usah diragukan lagi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan Mas. Ya, terima kasih Mas Gading atas presentasinya tadi. Selanjutnya saya akan membahas sedikit uh, kefungsian dari Lawang Sewu sendiri. Lawang Sewu menjadi kantor dari perusahaan NIS yang berpusat di Semarang. Nah, namun hal itu tidak berlangsung lama karena saat tahun 1942 Jepang menginvasi Hindia Belanda dan menduduki Semarang yang saat itu menjadi salah satu kota yang sangat penting untuk pemerintahan. Nah, pada masa Jepang, gedung ini digunakan sebagai Yoku Yoku atau jawatan transportasi Jepang. Nah, di sini kita melihat gambar dari ruang bawah tanah yang terdapat di bawah fondasi Lawang Sewu, yang dulu digunakan sebenarnya fungsi awalnya untuk mencegah banjir dan saluran basement, namun saat masa Jepang digunakan sebagai ruang tahanan.
Eh, setelah itu, setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu eh, digunakan sebagai kantor Kodim ke-6 Diponegoro dan dilanjutkan menjadi situs cagar budaya tahun 1992 oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nia. Saya persilahkan. Baik, saya izin mengambil alih. Sebelumnya terima kasih Mas Tito atas waktunya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai signifikansi Lawang Sewu. Lawang Sewu sudah menjadi satu objek yang sangat menarik ya. Dari bangunan ini, dari peninggalan bangsa Belanda masih terus dijaga dan dirawat dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Pada awalnya, gedung ini dimanfaatkan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api penjajah Belanda atau NIS seperti yang sudah dijelaskan Mas Gading tadi. Nah, gedung Lawang Sewu ini memiliki 3 lantai yang bergaya Art Deco dan memiliki pengaruh dari aliran kubisme, konstruktivisme, fungsionalisme, modernisme, dan futurisme. Pembangunan Lawang Sewu ini didasari oleh motivasi NIS untuk memperluas jaringan usahanya dengan membuka jalur-jalur baru yang lain. Nah, Gedung Lawang Sewu ini juga merupakan suatu bangunan yang telah menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian yang mengiringi bangunan tersebut. Oleh karena itu, bangunan ini selalu memiliki nilai historis, juga nilai estetis kalau dilihat dari segi arsitekturnya. Boleh di next slide, Mas. Lawang Sewu ini memiliki nilai yang dibutuhkan dalam definisi monumen dan sifat monumental. Sebagai objek arsitektur, Lawang Sewu memiliki seperti beberapa poin yang sudah ada di slide tersebut, dari aspek sejarah, teknologi, arsitektur, dan kebudayaan. Lawang Sewu ini memiliki tema tentang kereta api, yang hingga saat ini selalu melekat padanya. Arsitektur bangunan Lawang Sewu juga memiliki lenggam Indus Empire. Lenggam tersebut teridentifikasi dari ciri bangunan seperti keberadaan gable pada fasad depan, kepala pada kolom, balustrade, serta bedormer. Lalu tatanan ruang juga menunjukkan bagaimana ruang dalam kompleks bangunan Lawang Sewu. Jadi pembagian ruang dapat kita lihat secara horizontal dari denah dan vertikal dari potongan-potongannya. Pembagian ruang secara horizontal ini menerapkan prinsip double bank, di mana terdapat 2 baris ruang yang dipisahkan oleh koridor tengah. Lalu terdapat selasar yang mengelilingi bentuk massa bangunan. Sedangkan secara vertikal, ruangan terbagi pada lapis-lapis lantai. Bangunan antar lapis ruang dapat berupa ruang void dan juga tangga. Selanjutnya, mengenai arsitektur Lawang Sewu, yang indah bergaya Art Deco juga mendapat julukan Mutiara dari Semarang. Di bagian pintu masuk, berbentuk kolom-kolom dengan pintu berdaun ganda yang tebal dan terbuat dari bahan kayu. Di atas pintu terdapat Bovenlich atau jendela dengan ambang batas atas berbentuk lengkung dan ambang bawahnya itu tidak disangga. Tipe jendela ini yang digunakan adalah jendela ganda dengan krepyak yang berbahan kayu. Kalau struktur pondasi bangunan Lawang Sewu ini terdiri dari konstruksi
batu bata dan beton dengan dimensi besar dan tebal, sedangkan dindingnya berupa bata dan dinding bagian bawah dilapisi tile berwarna. Seperti yang bisa kita lihat di gambar itu. Bahan baja yang digunakan pada kuda-kuda bangunan utamanya membuat bangunan ini terlihat kokoh walau hampir berumur seabad. Oke, next slide. Nah, gaya Art Deco pada Lawang Sewu ini cenderung ke aliran kubisme, konstruktivisme, fungsionalisme, modernisme, dan futurisme. Seperti yang sudah saya katakan tadi dan dapat dilihat di gambar. Kubisme di sini terlihat dari kaca patri yang tersusun yang pada bangunan utama Lawang Sewu. Konstruktivisme dapat dibuktikan dengan bangunannya sendiri yang terlihat memiliki banyak sisi geometris pada tiap lengkungan dan sudut bangunannya. Kalau fungsionalisme pada gedung Lawang Sewu ini dilihat dari fungsi masing-masing gedung yang sangat berhubungan, seperti sebagai perkantoran, lalu memiliki ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai pendingin ruangan, lalu plafon yang tinggi agar ruangan semakin dingin di iklim tropis yang ada di Semarang. Lalu dibantu juga dengan jendela yang banyak membuat sirkulasi udara di Lawang Sewu ini menjadi lebih lancar. Lalu kalau modernismenya dan futurisme ini terlihat dari bentuk konstruksi bangunan yang cukup tinggi dan bisa ditinggali banyak orang sehingga memiliki fungsi estetika untuk kota Semarang itu sendiri. Jadi signifikansi yang dapat diketahui dari Lawang Sewu ini dapat kita lihat dari ciri arsitekturnya ya. Dan Art Deco ini menjadi unsur terpenting di Lawang Sewu. Bahkan Lawang Sewu merupakan bangunan bergaya Art Deco pertama di Indonesia. Maka pengaruh Lawang Sewu ini sangat penting dalam munculnya bangunan Art Deco lain di Hindia Belanda, seperti Gereja Katedral Santo Petrus, Gereja Betel, Hotel Prenger, Villa Isola, lalu ada Hotel Homan, Villa Tiga Warna, dan yang terakhir ada Villa Dagote. Dengan adanya Lawang Sewu, gaya arsitektur Art Deco juga mulai berkembang di wilayah Hindia Belanda. Baik, untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, relevansi Lawang Sewu. Yang pertama, dapat memberikan inspirasi bangunan yang efektif dan efisien, di mana Lawang Sewu merupakan salah satu model contoh Art Deco yang mempengaruhi sirkulasi udara yang banyak, sehingga saat di dalam Lawang Sewu tidak merasa pengap dan kepanasan di dalamnya, karena aliran udara lancar di dalam bangunan sehingga bangunan ini sangat cocok di daerah tropis, didukung dengan memiliki jendela yang banyak dan pintu yang besar sehingga udara dapat masuk secara lancar di dalam bangunan. Kemudian bisa menjadi contoh bangunan yang ramah lingkungan, di mana bangunan ini bersifat ramah lingkungan dan aman bagi manusia karena tidak memerlukan AC yang mengandung freon yang tidak ramah bagi lingkungan, di mana freon itu dapat menjadikan tipis atau membolong lapisan ozon di bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Hal ini dapat diterapkan menjadikan rumah ramah lingkungan, di mana rumah dapat dijadikan sejuk tanpa AC. Dari kedua relevansi tersebut sebetulnya bisa dilihat dari rumah-rumah yang ada di Indonesia yang cenderung memiliki banyak ventilasi dan rongga udara pada langit-langit supaya tidak pengap. Selain itu, penataan Lawang Sewu saat itu juga mencerminkan bentuk perkantoran seperti zaman sekarang.
Hal itu dibuktikan dengan perkantoran zaman ini memiliki banyak ruang dengan tingkat tertentu dan tersusun secara sejajar dan terhubung satu pintu ke pintu. Hal ini rupanya sudah diwariskan oleh bangunan dulu seperti Lawang Sewu itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi ada satu kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu Lawang Sewu merupakan salah satu contoh perpaduan budaya antara Eropa, yaitu bangunan klasik, dengan suatu adaptasi mengenai iklim di Indonesia. Mengingat kota Semarang itu panasnya luar biasa. Belum lagi ancaman seputar banjir rob, lalu hujan deras membuat iklim kota Semarang itu bisa buat orang Belanda pada saat itu. Muncullah satu arsitektur baru, yaitu arsitektur Art Deco. Begitu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Baik, silahkan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Manim, NIM 78. Izin bertanya, bagaimana upaya untuk melestarikan cagar budaya Lawang Sewu? Ya baik, itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Vila atas pertanyaannya. Kemudian rekan-rekan lainnya. Saya, Mas. Silahkan. Baik, saya Nur Aida Fauzia, NIM 66, izin bertanya. Mengenai relevansi yang kalian berikan, itu kan condong ke arah tata bangunan, yang mana setidaknya akan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang suka membangun, seperti arsitek dan sejenisnya. Nah, jikalau manfaat untuk masyarakat umum dari Lawang Sewu itu seperti apa, selain dalam segi bangunan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi. Izin bertanya, Mas. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tesya Zenanda, NIM 75. Di sini saya ingin bertanya, mengapa bangunan Lawang Sewu ini itu memiliki tema atau suatu hal tentang perkeretaapian untuk bangunannya, padahal untuk secara bangunan ya bentuk bangunannya itu tuh hanya bangunan besar yang terdiri dari beberapa ruangan. Sekian dan terima kasih. Baik. Lalu ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Saya, Mas. Ya, silahkan, Mas. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Athar Azizi, NIM 61, bertanya, kenapa kemudian NISM membangun kantor pusatnya Lawang Sewu dengan bergaya Art Deco lagi besar dan mewah begitu ya, Mas? Sedangkan kita tahu perusahaan nasional kereta api Hindia Belanda, SS Staatspoorwegen, membangun kantor pusat di Bandung dengan sederhana atau menggunakan gaya British Empire kalau nggak salah, neo-renaissance ya. Tapi dia kemudian membangun stasiun Bandung dengan gaya Art Deco, walaupun renovasi tahun 1912 atau 19 saya lupa. Gitu, Mas. Terima kasih. Baik, sudah ada 4 pertanyaan. Izinkan kami untuk berdiskusi sejenak. Lalu akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih.
Oke, tadi kami sudah berdiskusi dan sebelumnya juga sudah mulai mendapatkan jawabannya saat para penanya menanyakan pertanyaannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aida, yaitu pertanyaannya, apakah ada manfaat untuk masyarakat umum dari Lawang Sewu selain segi bangunan? Begitu nggih, Mbak Aida, intinya? Betul, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Begini, tadi Mas Roe sudah menjelaskan, memang sebagian besar yang kami tangkap dari manfaatnya Lawang Sewu itu memang dari segi bangunan. Namun kalau dari sekedar manfaatnya bagi masyarakat umum selain segi bangunan, tentu ada. Misalkan satu, Lawang Sewu itu menjadi cagar alam yang dilindungi dan dilestarikan, dan tentunya hal itu menjadi suatu harta yang tidak bisa digantikan, terutama bangunan itu sudah menjadi milik kita yang tidak boleh sampai rusak atau hancur. Yang kedua, Lawang Sewu sendiri menjadi suatu nama atau suatu ciri khas kota Semarang. Jadi banyak orang-orang yang mengetahui Lawang Sewu biasanya juga akan merujuk pada kota Semarang sebagai tempat Lawang Sewu dibangun. Yang ketiga, Lawang Sewu menjadi pusat pariwisata yang sangat menguntungkan, baik dari segi pemerintahan, pemerintah mendapatkan uang dan dana untuk merawat Lawang Sewu, dan para masyarakat umum dapat melihat Lawang Sewu, mengetahui bahkan merasakan Lawang Sewu itu seperti apa, bisa berfoto-foto, bisa melaksanakan event atau melakukan pre-wedding. Jadi manfaat Lawang Sewu sendiri bagi pemerintahan bahkan masyarakat umum sangatlah penting, sekiranya bisa kita rasakan. Itu jawaban dari saya, Mbak Aida. Apakah mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman terlebih dahulu? Mungkin tidak ada. Bagaimana Mbak Aida? Berarti kalau dari yang saya tangkap, yang pertama itu menjadi cagar alam, ikon kota Semarang, dan pariwisata. Itu ya, Mas? Ya, setidaknya manfaat untuk masyarakat umumnya seperti itu, Mbak. Bagaimana? Oke, baik. Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Tarkazizi tentang intinya adalah mengapa saat itu NIS membangun suatu kantor yang megah di Semarang, sementara Staatspoorwerken membangun kantor yang lebih simpel atau lebih sederhana di kota Bandung. Seperti itu ya Mas Torik? Iya, Mas. Baik, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan, tetapi apa yang kami dapat simpulkan di sini adalah mengenai ada perbedaan mendasar dari kedua perusahaan ini antara NIS dengan Staatspoorwerken. Jadi NIS sendiri saat itu menjadi salah satu pionir perkereta apian di Hindia Belanda, dan ketika mereka menjadi pionir, rute yang mereka ambil itu bukanlah rute yang main-main, yaitu rute di sekitar Jawa Tengah. Nah, pada saat itu Forstenlanden itu merupakan salah satu jalur yang ramai oleh perkebunan tebu. Jadi ketika panen tebu
kebanyakan akan menggunakan transportasi kereta api. Jadi jalur-jalur tebu inilah yang kemudian membuat NIS ini menjadi salah satu perusahaan swasta yang finansialnya dapat dikatakan kokoh. Kemudian berbeda dengan perusahaan kereta api negeri Start Spoorwegen yang pada saat itu di bawah Departemen Kolonial langsung, mungkin saja ini kondisi keuangannya tidak sehebat NIS karena pada saat itu selain dua perusahaan ini masih banyak perusahaan-perusahaan kereta api swasta lainnya di Hindia Belanda. Misal kemudian antara Semarang hingga Bojonegoro itu juga ada perusahaan kereta api sendiri. Jadi intinya perusahaan negeri Hindia Belanda saat itu musuhnya tidak hanya NIS, melainkan perusahaan kecil lainnya, sehingga kondisi keuangannya mungkin tidak sehebat NIS, sehingga dampaknya adalah mereka membangun kantor yang lebih sederhana dibanding NIS. Sedangkan dilihat dari lokasi, kembali lagi NIS sendiri merupakan penguasa Jawa Tengah pada saat itu, sehingga mereka membangun pusat administrasinya di Kota Semarang. Seperti itu Mas Torik. Apabila ada tambahan lain, dari Mas Torik atau rekan-rekan yang lain mungkin? Baik, karena sudah cukup menjawab, maka pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tesya, di mana pertanyaannya, mengapa bangunan Lawang Sewu memiliki tema tentang kereta api, padahal sekilas bentuknya bangunan besar yang terdiri dari beberapa ruang. Maka dari kelompok kami memberi jawaban bahwa karena itu adalah sebuah kantor administrasi perkereta apian pada masa itu. Sehingga bangunan itu memiliki tema tentang perkereta apian. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Lawang Sewu itu dijadikan museum yang bertema kereta api, di mana koleksinya itu terdiri dari mesin kutek kuno, foto-foto kereta api, dan proses pembangunan Lawang Sewu dan sampai renovasi Lawang Sewu itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Bagaimana menurut Mbak Tesya, apakah puas dengan jawabannya? Sudah cukup, Mas Rais. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Tesya. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Villa. Namun sebelumnya, saya akan mengkonfirmasi dulu pertanyaannya tentang bagaimana upaya untuk melestarikan cagar budaya Lawang Sewu tersebut. Apakah benar begitu, Mbak Villa? Iya. Baik, jadi Gedung Lawang Sewu ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya. Nah, untuk melestarikannya, sejauh ini pemerintah melalui dinas tingkat Provinsi Kota Semarang sudah melakukan suatu upaya dalam pelestarian peninggalan sejarah dan budaya ada di Kota Semarang ini dengan cara pemugaran dan juga pemeliharaan. Nah, pemugaran dan pemeliharaan Gedung Lawang Sewu ini selanjutnya dilakukan oleh PT KAI dari Kota Semarang yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Semarang dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pemugaran ini melalui dua tahapan. Yang pertama, bangunan, dan yang kedua, lingkungan. Selebihnya dengan cara
pengecatan ulang dinding yang sudah mulai terlihat usang atau rusak, lalu ada penggantian kaca, serta daun pintu di ruang kantor gedung. Selain itu, usaha pelestarian juga harus didukung dengan peran masyarakat setempat ataupun para wisatawan yang berkunjung, dengan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, lalu menjaga yang tidak merusak bagian dari bangunan, serta mematuhi peraturan yang sudah diterapkan. Dengan Lawang Sewu dijadikan suatu objek wisata, menurut saya juga merupakan salah satu usaha dari pelestarian cagar budaya ya. Karena dengan begitu orang-orang di luar Semarang ataupun Jawa Tengah juga dapat berkunjung untuk mengetahui sejarah dari kota Semarang tersebut atau ikon dari kota Semarang yaitu Lawang Sewu. Begitu Mbak Vila, apakah ada tambahan dari Mbak Vila atau mungkin teman-teman yang lain? Ya baik, itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Maka presentasi dari kelompok 4 pada hari ini sudah kami cukupkan. Waktu kami persilahkan kembali kepada Pak Bur.